Salam, salam sade, salam hari Senin, salam dingin-dingin empuk. Di sini cuaca lagi hujan campur es ini. Ini saya buat video lagi campur snow hujannya. Mungkin malam ini mungkin akan lebih lebat saljunya mungkin. Ini masih hujan campur es gitu ya. Mungkin nanti kalau dia hujannya berhenti ganti jadi salju. Lumayan lagi dingin-dingin empuk hari ini. By the way, pagi hari ini tadi dia weekly candlenya nutup, masih dia coba bagus, dia tahan di 42.500 ya, 42,5 di situ masih oke ya. Jadi kita lihat sekarang market. Ini saya buat video market cap di 1.064 billion, turun 0,7%, volume naik balik ya. Habis tutup ini dah naik lagi, sekarang ada mengalami kenaikan 22,3%, yaitu volumenya di 34,9 billion. Tapi dominasinya justru agak menguat dibanding kemarin terakhir video di Sabtu, dia 51,1, ini 51,2 ya. Fear and Greed posisi netral di 55%. Ini saya buat video sekarang BTC di 42.733, ETH di 2.294, BNB 303 303 55 sen, Solana 96 dolar 46 sen, XRP di 50 sen, Cardano 49 sen, AVAX di 34 dolar 98 sen, 35 lah, 35 dolar kita bilang ya. Neng ling ling slow but sure hijau lagi ya, neng ling ya. Ling udah di 18 dolar 69. Tron juga agak hijau dikit di 11 sen 95 ya. Hari ini kalau kita lihat eventnya, market Asia untuk saham nggak bagus, agak merah ya, karena dia dari pagi ini keluar data service PMI Cina agak drop, yang dimana perkirakan forecastnya bisa naik, sebelumnya 52,9 diperkirakan 53, justru agak drop 52,7. Jadi agak ini ditambah bareng dengan dia di sana minggu malam beberapa jam lalu lah ya, itu Jerome Powell interview di 60 Minutes ya. Nah itu berubah, itulah saya bilang ucapannya nggak bisa dipegang kan, jadi udah berubah lagi. Baru beberapa hari lalu dia ngomong ini beda lagi. Kita sedikit bahas nanti itu ya. Jadi agak telat sih seharusnya. Kalau agak pagian saya tahu beritanya Jerome Powell ini, mungkin di gold saya langsung ambil posisi sell. Nah pas habis saya baca beritanya, saya lihat saya mau ambil gold posisi sell, udah dia lumayan drop tadi. Tadi pas saya cek itu dia di 2031 kalau nggak salah ya, 2031. Padahal dia kan kemarin nutupnya di 2039 ya. Ya telat dikit ya ini. Ya udah biarin lah, saya lihat ininya. Kecuali nanti kalau dia agak mantul, ya nggak tahu market Senin ya. Kalau tadi saya agak lebih cepat baca beritanya, saat itu mungkin lebih sebelum dia drop ke gold ke 2031, waktu saya cek tadi ya mungkin bisa agak ini saya masuk. Ya udah agak telat masuk lah ya, biarin lah ya. Nah, karena dilihat dari hari ini ada event juga ya. Event di hari Senin ini, biasa Senin dia kurang ada event yang agak ngaruh gitu.
Tapi justru Senin ini ada dia di jam 9.45 S&P Global Service PMI ya itu mengalami kenaikan ya. Juga terus jam 10-nya ISM non manufacture. Minggu kemarin itu manufacturing PMI, ini non manufacturing PMI. Juga ini kelihatan juga naik ya, yang sebelumnya 50,6, ini forecastnya 52 gitu ya. Jadi kalau dilihat dari S&P Global Service PMI-nya juga naik, dari non manufacture PMI-nya juga naik ya, kita lihat dia poles kan terakhir itu ya, bisa aja dolar lebih menguat gitu ya. Nah goldnya ya diskon gitu. Makanya lihat dari event ini ditambah tadi beritanya si Mbak Jerome, ternyata Mbak Jerome lihat tuh cepet sekali dia speech memutar balik kata ya kan, sedap memutar balik kata lagi. Beberapa hari lalu minggu kemarin Rabu dia ngomong kita belum ada pikir mau cut rate ini itu ya kan, hawkish dia. Nah ini di interview 60 menit 60 menit itu dia ngomong udah ada rencana, kita pikirkan kita akan cut rate di pertengahan tahun ini. Udah ketahuan dia nggak mau ngomong, dia pintar, dia milih ini, jadi ketahuan gini ya, dia baru di hari Minggu ini, karena Minggu ini nggak ada market, baru dia ngomong gitu, baru nanti arah market agak berubah di Senin ini, nanti malam market Amrik buka kan. Nah kalau dia Rabu kemarin dia ngomong gitu, dia dovish, agak dovish ya, market arah lain, ternyata dia hawkish. Jadi kadang mereka mainkan market juga ya. Jadi mereka ngomong ini, mereka pilih di mana waktu tepat juga saat ya, dia minggu ini dia ngomong karena nggak ada market, dia ngomong udah ini udah kelihatan. Tapi satu lagi seperti yang saya katakan ya, mau dia ngomong di pertengahan tahun ini sebelum pemilu siakat, saya sih yakin seperti perhitungan saya ya, di Maret ini, justru pertemuan Maret ini dia bakal cut gitu ya, karena beberapa alasan yang udah pernah saya bahas, saya paparkan. Pertama, di Maret itu funding program untuk bank-bank itu udah habis, jatuh tempo gitu. Jadi itu dia harus gimana mau program suntik bank ini, pasti berbagai hal ya kan, dia ini istilahnya coba ringankan beban bank gitu. Itu satu ya kan. Kedua, dari saya bilang dia udah dapat mulai tekanan dari Partai Demokrat, walaupun kemarin waktu Rabu dia hawkish, udah kelihatan sudah dia udah dalam tekanan. Makanya orang yang udah ngomong aja udah pelimpan ya kan, hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Jadi ini orang memang nggak bisa dipegang ngomongannya. Nah kita analisa gerakannya dan apa-apa yang terjadi. Seperti yang saya bilang, itu ada program yang jatuh tempo di Maret, dia harus take action ya. Terus juga si Mak Lampir dari Kongres Demokrat yang cukup punya power ya kan, dia juga udah desak ya kan, udah kalau bisa cut rate si Mak Lampir, si Elizabeth Warren itu. Jadi dia sendiri udah dalam tekanan ini, dan seperti yang saya bahas di terakhir video kemarin Sabtu juga udah kebaca langkah dia. Trump aja udah kebaca. Trump aja bilang kalau gua jadi presiden kalau gua naik lagi jadi presiden akan gua pecat si Jerome Powell ini ya. Dan dia udah tahu pasti si Jerome Powell ini akan cut rate ya. Kemungkinan bisa aja QE, kata si Trump gitu, dia pasti akan dukung Demokrat. Padahal si basic dasarnya si Jerome Powell ini dia Republikan. Maka dulu waktu Trump presiden ngangkat dia, cuma agak nggak mau dengar, dipengaruhi, mungkin dibilang sempet diancam juga waktu itu mau dipecat kalau dia nggak nurut gitu. Tapi ya mungkin kali ini Trump jadi presiden udah telat juga, lu mau pecat juga percuma, udah kolaps. Ini Fed ini jelas-jelas
gagal di tangan Jerome Powell ini ya, hancur di tangan dia ini. Jadi ya dia sendiri udah pelin-pelan dari ngomongnya itu udah muter-muter sana muter sini gitu. Dari interview 10 menit ini, sebenarnya interview 60 menit ini 60 menit ya, kelihatan juga lebih pro pemerintah medianya ini, karena dia nggak cuma nanya menurut orang sebenarnya kalian udah salah langkah waktu tahun 2021 inflasi udah naik, kalian nggak akui ya, cari inilah nutup kesalahan gitu ya, untuk menutupi apa. Jadi intinya interview 60 menit tadi malam ya, itu udah jelas dia akan cut rate, berubah. Yang beberapa hari dia ngomong ya, dengan kali ini sama sekali berbeda. Dan dia pinter milih waktu saat di minggu ini market juga nggak ada. Jadi baru dia ngomong itu. Jadi ya kita lihatlah. Kalau saya yakin walaupun dia ngomong, kan ditanya kamu kira-kira kapan mau cut rate, dia bilang ya mungkin di pertengahan tahun ini gitu kan. Dia cuma kasih kalian, dia nggak mau, ya udah pasti dia ngomong gitu, dia sebagai pejabat pemerintah dia nggak mau kebaca langkah-langkah dia kan. Tapi yang pastinya saya yakin tetap ini dia di Maret tanggal 20 itu dia akan coba cut, karena udah didesak dia dalam tekanan juga. Kelihatan dia agak, interview kali ini saya lihat dia punya ini kelihatan tambah tua sekali, kayaknya stres berat dia kawan itu si Mbak Jerome. Itu ya kan. Nah untuk hari ini untuk market kripto weekly-nya nutup masih oke, dia coba bertanding ini ya di 42,5 ya, masih oke kita lihat. Tapi yang namanya market Senin tetap agak hati-hatilah ya, kadang dia volatile atau bandar mau kocok, kita nggak pernah tahu ya. Biasanya kalau Senin nggak di ini, Selasa dikocok. Jadi kita lihatlah. Kalau besok Selasa justru nggak ada event yang gimana penting ke Selasa. Bond kalau nggak salah bond penting untuk US dollar gitu ya. Nah hari ini kalau kalian mau trade agak ini, kalau gatal iseng-iseng itu mau ini boleh coba ambil long Polygon, tapi live kecil aja ya Senin. Kalau ini kalau kalian mau scalping gitu ya, karena lihat malam ini gitu ya, Polygon bisa kayaknya kalau mau di scalping ambil posisi long gitu. AVAX juga bisa, tapi ya tipis. AVAX ya mungkin ya bermain $1 lah. Ini dia di 34 something, nanti di 35 something, di sekitar situ, kurang ini juga sih. Polygon boleh ya, tapi live kecil Polygon besok atau lusa ada sedikit event juga dia. Source-nya ya malam ini bisa aja dia positif, bisa agak ngangkat gitu ya harganya. Oh Sui boleh, Sui juga boleh coba kalau kalian mau long itu ya. Sui bisa kalau mau coba long. Tapi nanti ya kalian cek dulu, ini posisi saya buat video ya, beda nanti Anda yang nonton 4 jam 5 jam ke depan kan market mungkin udah berubah. Sekarang saya buat video posisi Sui masih di $1.48 ya, ini bisa kalau kalian mau ambil posisi long gitu. Begitu juga Polygon ya, baru 77 sen gitu ya, ini saya buat video. Nah kalau pengen long itu ya, mungkin saya rasa malam ini kalau dia positif ya balik lagi BTC di 43-an, 43.100, 43.200 ya. Kalau nanti event malam ini dia keluar agak lebih bagus,
untuk market. Ya. Jadi begitu aja sih pembahasan di market di hari Senin ini. Sebenarnya saya lebih agak yakin sebenarnya mau ambil posisi sell, cuma agak telat dikit. Tadi dia udah minus 8 dolar something pas ya udahlah. Padahal kalau tadi agak pagian saya duluan baca berita si Jerome Powell, mungkin saat itu saya langsung ini ya ambil posisi sell. Udah ini pas habis baca saya cek market udah lumayan diskonnya gitu. Udah ya nggak inilah, cari di tempat lain lah. Kalau hari ini belum ya nanti lihatlah ya kan. Tapi ya mungkin ada momen, kadang dia volatile kan gold kan, tunggu momen lah. Saya lihat momennya nanti. Oke, jadi begitu aja video di hari Senin. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.